Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pembahasan simulasi Monte Carlo. Jadi kalau di buku-buku simulasi Monte Carlo itu cukup rumit pembahasannya, memakai integral dan sebagainya. Tapi di sini langsung penerapannya khususnya dalam inventaris ya. Jadi inventaris itu jumlah barang yang disimpan oleh satu organisasi, maksudnya perusahaan ya, untuk digunakan di kemudian hari. Ya dengan perkataan lain gudang. Kemudian contohnya kalau inventaris retail itu isinya adalah barang yang akan dijual ke pelanggan. Sedangkan inventaris perusahaan manufaktur pabrik adalah bahan mentah yang merupakan komponen barang yang akan diproduksi. Kenapa ini mendapat perhatian khusus? Karena aset modal perusahaan sebagian besar tertanam pada inventaris. Kemudian tujuan pengendalian inventaris untuk meminimasi biaya penyimpanan barang dalam inventaris. Jadi barang di dalam gudang itu juga menyerap biaya tertentu. Yang pertama di sini adalah carrying atau holding cost. Ini biaya pemilikan barang, biaya kepemilikan barang tersebut, misalnya gudang ya. Jadi apakah gudangnya itu sewa? Ya jelas ada uang sewanya. Dan kalaupun milik sendiri kan ada pajak bumi dan bangunan, ada penyusutan gedung dan sebagainya. Kemudian juga asuransi terhadap kebakaran, huru-hara dan macam-macam lagi, polusi ya, pencurian. Jadi ini memakan porsi 15-40% dari investasi untuk inventaris itu saja. Kemudian yang kedua dan keempat ini biasanya digabungkan, ordering dan purchasing cost, yaitu biaya administrasi untuk mulai dari order ya sampai pemrosesan administrasi sampai penerimaan barang. Kemudian stock out cost, ini adalah uang yang tidak kita dapat. Jadi misalnya di sini keuntungan yang hilang karena stock out, karena barang tidak ada. Jadi misalnya perusahaan retail menjual sebuah barang senilai katakanlah 100.000, sedangkan modalnya itu 75.000. Nah pada saat orang membeli barang tersebut kosong, maka dia rugi 25.000 yang mestinya jadi keuntungannya itu tadi. Itu yang jangka pendek. Yang jangka panjang ialah kalau ini sering terjadi, maka bisa jadi pelanggan akan beralih ke pesaing. Kemudian ada beberapa metode untuk pemesanan ya. Ada fixed order quantity method. Jadi sekali pesan pasti jumlahnya segitu-gitu saja. Misalnya apakah 1 lusin atau 12 lusin atau 1 kodi ya, 1 kodi itu 20 unit, pokoknya pasti sejumlah yang sama. Bisa juga fixed order period method, misalnya sekali seminggu atau sekali sebulan. Jadi tidak peduli apakah barangnya sudah habis di hari pertama atau pas periode tersebut habis, barangnya masih belum terjual satupun, dia tetap akan pesan kalau periodenya itu sudah masuk gitu ya. Kemudian yang akan kita bahas adalah yang fixed order quantity model. Sekali pesan jumlahnya segitu-gitu saja, tetap dari satu pemesanan ke pemesanan lain. Yang mau ditentukan di sini tujuannya adalah jumlah pemesanan yang optimal. Jadi tidak terlalu sedikit sehingga sampai stock out, tidak juga terlalu banyak sehingga masih bertumpuk-tumpuk. Dan titik reorder, maksudnya tidak ditunggu sampai barang habis dulu baru dipesan, melainkan kalau barang sudah tinggal berapa,
sudah dipesan lagi dengan memperhitungkan waktu antar, ya. Misalnya waktu antar perlu beberapa hari atau bahkan bisa lebih singkat, misalnya hitungan jam atau hitungan minggu, itu diperhitungkan apakah dalam waktu segitu itu barang yang masih ada ini bakalan sempat stock out atau tidak. Model deterministik, model yang pertama ya, model yang pertama. Jadi kita akan bahas dua model di sini. Model yang pertama deterministik dan memakai banyak asumsi, dikembangkan dengan kalkulus. Nah, ini grafiknya. Jadi yang sumbu X itu waktu, sumbu Y itu inventory level, ya maksudnya jumlah barang gitu ya. Q ini adalah jumlah sekali pesan. R ini adalah titik reorder. Jadi ini grafiknya agak tidak pas, mestinya pas di sini ya. Kalau barang sudah tinggal segini, sudah dilakukan pemesanan, sehingga pas barang habis atau sebelum barang habis itu pesanan sudah datang ya. Kemudian L ini adalah waktu antar. Jadi ada beberapa variabel. Q itu jumlah pesanan, R jumlah inventaris pada saat pesanan ulang, L ini waktu antar. Kemudian tadi kos-kos yang tadi ya, itu di sini diperhitungkan dua saja, yaitu carrying cost, biaya untuk gudang tadi, biaya gudangnya, asuransi, kemudian ordering cost, ya biaya dari pemesanan sampai penerimaan. Carrying cost, biaya gudang tadi itu per barang, per unit barang, per satuan waktu. Sedangkan ordering cost per order. Jadi misalnya kita pesan, katakanlah sekali deliver mereka itu bisa 12 lusin, ya kita pesan mau betul pas 12 lusin atau mau 1 lusin, ya tetap sama biayanya gitu ya. Kecuali ya itu kalau 12 lusin tadi itu katakanlah maksimal kapasitas truk mobil boxnya seperti itu, misalnya seperti itu ya. Jadi mau pesan 1 lusin atau 12 lusin sama aja ininya. Tapi kalau misalnya lebih dari 12 lusin, ya dibagi menjadi bisa jadi beberapa order. Jadi total carrying cost adalah jumlah inventaris rata-rata. Jadi di sini jumlah inventaris maksimum kan Q. Nah, untuk total carrying cost ini dianggap rata-ratanya, jadi dibagi 2 saja. Antara 0 sama Q. Jadi Q bagi 2. Total carrying cost di sini diasumsikan sama dengan, kan ini kan carrying cost per barang. Jadi jumlahnya dikalikan carrying cost-nya. Sedangkan total ordering cost adalah berapa kali order. Tadi kalau misalnya kapasitasnya 12 lusin, dia pesan 100 lusin, ya mesti dibagi per 12 itu, dikalikan sekali order. Kemudian total cost of inventory adalah jumlah dari keduanya. Ya, jadi lihat di sini tadi ada yang ketiga, yang apa itu tadi? Stock out cost ya, stock out cost tidak dimasukkan di sini. Oke. Kemudian untuk mendapatkan nilai Q. Jadi tadi kan ingat tujuannya ialah untuk meminimasi cost-nya. Jadi karena cost-nya itu total dari carrying cost dan ordering cost. Jadi kalau ini diminimumkan, dicari minimumnya sesuai aturan kalkulus, satu persamaan itu akan mencapai nilai ekstrimnya. Ekstrim itu bisa minimum, maksimum. Kalau turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, ini kita turunkan. Saya harap masih ingat kalkulusnya. Turunan pertama diturunkan terhadap Q, ya. Jadi karena Q di sini pangkat 1, kalau turunan itu kan pangkatnya dikurangi ya. Ini pangkat 1 dikurangi jadi pangkat 0.
Jadi tinggal KC per 2. Oke. Kemudian di sini Q-nya di suku yang kedua, Q-nya itu di bawah per. Di bawah per itu kan berarti pangkat minus 1. Jadi minusnya ke sini ya, ingat konstanta pangkatnya itu ke sini. Kemudian pangkatnya dikurangi 1. Jadi tadinya dia pangkat minus 1, jadi pangkat minus 2. Pangkat minus 2 itu sama dengan dia dikuadratkan tapi letaknya di bawah garis bagi ya. Jadi ini turunan pertamanya, KC per 2 kurang KO kali D. D itu tadi jumlah permintaan persatuan waktu ya, dibagi Q kuadrat sama dengan 0 kalau mau cari minimumnya. Diselesaikan secara aljabar, maka didapat bahwa jumlah yang optimal untuk sekali pesan itu adalah akar dari 2 ordering cost kali permintaan dibagi carrying cost ya. Nah, kelemahan dari metode ini adalah kita lihat sendiri bahwa ini salah satu costnya sudah tidak diperhitungkan ya. Bagaimana kalau ternyata seharusnya dia diperhitungkan, persamaannya akan jadi lebih panjang, apalagi kalau ternyata ada hal-hal lain yang harus diperhitungkan. Jadi keterbatasan dalam metode ini adalah yang bisa diperhitungkan secara matematik, yang bisa dimasukkan dalam persamaan matematik itu sangat terbatas. Sehingga di sini masuklah Monte Carlo Inventory Simulation, simulasi Monte Carlo. Ini pada simulasi Monte Carlo ini permintaan dan waktu antar ditentukan secara probabilistik. Oke. Kemudian distribusi probabilitas ditentukan untuk setiap variabel berdasarkan data historis. Jadi contoh di sini adalah data dari satu barang ya, data permintaan dan waktu antar untuk katakanlah sepertinya sih untuk tahun lalu gitu ya. Jadi di sini datanya, data historis, jumlah permintaan per minggu tuh maksudnya jumlah yang terjual per minggu berkisar antara 0 unit sampai 4 unit paling banyak. Dan berdasarkan histori penjualannya, tidak terjual sama sekali dalam 1 minggu atau 0 unit itu pernah terjadi selama 5 minggu di histori penjualan tahun lalu itu. Terjual 1 unit itu 10 minggu, dan seterusnya terjual 4 unit itu terjadi selama 8 kali atau 8 minggu ya. Ini tidak berarti berturut-turut ya, jadi tidak terjual dulu selama 5 minggu terus terjual 1 sama. Jadi ini bisa aja selang-seling, cuma ini totalnya. Jadi katakanlah ini tidak terjual sama sekali itu misalnya di minggu pertama Januari 2019, kemudian di minggu kedua Maret 2019, dan demikian juga yang lain ya. Kemudian di kolom berikutnya adalah waktu antar. Nah, tadi kan kita perlu memperhitungkan waktu antar ini supaya tidak sampai stock out, tidak sampai barang kosong. Tercatat waktu antar barang tersebut berkisar antara 1 sampai 3 minggu. Nah, ternyata di tahun lalu itu mereka melakukan 10 kali pemesanan ya, dan histori waktu antarnya adalah 1 minggu itu terjadi 4 kali, 2 minggu 4 kali, 3 minggu 2 kali ya. Jadi ini catatan tahun lalu, catatan historis penjualan pembelian tahun lalu, penjualan pembelian. Kemudian kita lihat di sini diturunkan ya, diturunkan data-data ini menjadi probabilitas. Oke. Lihat permintaan 0 atau tidak terjual sama sekali itu terjadi 5 dari total 50 minggu. Ya. Nah, ingat
1 tahun itu 52 minggu. Itu sebabnya saya katakan tadi ini mungkin pencatatan setahun, selama setahun gitu ya. 5 dari 50 yang 0 penjualan itu berarti 5 bagi 50 0,1 atau 10%. Kemudian terjual 1 unit per minggu 10 terjadi selama 10 minggu dari 50, 10 per 50 jadi 20%. Dan seterusnya terakhir terjual 4 unit dalam 8 dari 50 minggu itu 16%. Lihat total probabilitas, ingat waktu kita membahas probabilitas itu harus sama dengan 1. Kalau kurang atau lebih dari 1, tidak sama dengan 1,00, itu berarti ada kesalahan di sini. Ya. Kemudian untuk data waktu antar juga kita begitukan juga. Waktu antar 1 minggu terjadi 4 dari 10 kali order. Berarti 4 per 10, 0,4 atau 40%. 2 minggu sama, 40% juga angkanya ya. Yang 3 minggu, 20%. Hasilnya totalnya harus sama dengan 1 atau 100%. Nah, dari angka-angka itu kita buatlah bilangan acak sesuai dengan probabilitasnya. Jadi misalnya di sini 0 permintaan per minggu itu 10%, kita kasihlah dia bilangan acak 0 sampai 0,9. 0 sampai 9. Ya, ini mestinya 1 digit aja. 0 sampai 9. Kemudian untuk permintaan tiap minggu 1, penjualan tiap minggu 1, itu kita kasih dia bilangan acak terusan dari sini. Ini kan tadi terakhirnya 9, berikutnya 10. Ini berapa persen tadi? 20%. 20% berarti kita kasih dia 20 bilangan, yaitu bilangan 10 sampai 29. Berikutnya 2, tadi 30%, kita kasih dia 30 bilangan, lanjut dari sini, tadi terakhir 29, lanjut 30, dikasih 30 bilangan, berarti 30 sampai 59. Dan seterusnya sampai yang 4 penjualan. Hal yang sama juga dilakukan terhadap waktu antar. Ya, dikasih bilangan acak sesuai dengan probabilitasnya ini. Oke. Nah, kemudian sekarang gimana cara kerjanya? Ini adalah hasil simulasi untuk satu kombinasi. Ya, kita lihat yang dikombinasikan apa? Yang mau ditentukan kan Q sama R. Jadi ini kurang lebih sama seperti contoh traffic light kita waktu itu. Yang mau ditentukan ialah lamanya nyala lampu merah dan hijau. Oke. Nah, jadi merahnya berapa, hijaunya berapa gitu kan waktu itu. Nah, ini bukan lampu tapi berapa jumlah sekali pesan. Ya, ini yang di bagian bawah tabel ini. Kemudian berapa titik reorder. Kalau barang sudah tinggal berapa harus reorder. Ini dikombinasikan sama kayak waktu traffic light itu, juga berdasarkan history bahwa selama ini pemesanan katakanlah berkisar antara 4 sampai 10 gitu ya. Ya divariasikan dari 4 sampai 10 itu. Q sama dengan 4 sampai 10. Nah, ini tabel untuk Q sama dengan 6. Demikian juga titik reorder. Mungkin pernah dicoba 2 sampai 5. Ya, dicoba dari 2 sampai 5. Ini pada tabel ini untuk R sama dengan 3 gitu ya. Jadi ini untuk satu kombinasi aja, ini satu tabel sebanyak ini. Kemudian carrying cost ya, detailnya, datanya. Carrying cost biaya barang di gudang itu $2 per barang per minggu. Sedangkan ordering cost biaya pemesanan $30 per order. Sedangkan stock out ya, keuntungan yang hilang kalau barang kosong itu $20 per minggu. Nah, caranya ini simulasi untuk 20 minggu.
dimulai dari minggu ke-0 dengan jumlah barang sebanyak jumlah pemesanannya, yaitu 6. Ini kondisi awal, ya. Kemudian pada minggu ke-1, nah diacaklah bilangan, diambil bilangan acak dari 0 sampai 99, ya. Keluar angka 69. 69 itu artinya apa? 69 itu kan di sini antara 60 sampai 83. Berarti kita ngelihat ke kiri, oh itu berarti terjual 3 barang, 3 unit barang. Berarti terjemahannya adalah angka 69 itu berarti angka permintaan atau penjualan 3 unit. Lihat, ini pada tabel ini kita pakai titik reorder 3. Berarti kalau tadinya barang 6, terjual 3 kan sudah sisa 3. Ya harus reorder. Untuk waktu reorder, diambil lagi bilangan acak dari 0 sampai 99, keluar angka 64. 64 itu ada di range sini. Ya, hati-hati jangan ngelihat yang barang, tapi lihat yang waktu antar. Ada di range sini, yaitu waktu antar 2 minggu. Berarti dia akan datang barangnya itu 2 minggu dari pemesanan. Kita pesan minggu 1, barang datang minggu ketiga, ya. Oke. Kemudian balance atau sisanya 3, ya, karena barang 6 terjual 3, sisanya 3. Carrying, biaya gudangnya berapa? Tadi kan biaya gudang $2 per unit, ya 3 kali 2 jadi 6. Biaya order, ingat biaya order ini muncul kalau di minggu ini dia melakukan order. Kalau tidak ya tidak, kalau tidak ya kosong. Ini kan ada yang 00. Ordering cost $30 per minggu, jadi total cost itu 36 untuk minggu 1. Untuk minggu 2 diambil lagi bilangan acak dari 0 sampai 99, keluar angka 73. 73 itu artinya apa? 73 itu ada di range ini 60 sampai 83. Oh, terjual 3 unit lagi. Terjual 3, ya. Sisanya sekarang berapa? Ya 0, karena kan sisa minggu lalu 3, terjual 3, sekarang jadi 0. Order atau enggak? Jadi di sini ketentuannya adalah bahwa selama order sebelumnya belum datang, toko ini tidak akan order lagi, ya. Jadi minggu kedua ini total cost-nya 0. Oke. Demikian seterusnya sampai minggu ke-20, ya. Ingat, jadi ketentuannya toko ini tidak akan order sebelum order yang sebelumnya datang. Kemudian akan dilakukan reorder kalau jumlah barang itu lebih kecil sama dengan 3, dan setiap minggu dilakukan pengacakan bilangan antara 0 sampai 99. Artinya apa? Dilihat ke tabel sini, ya. Kemudian kenapa ini tidak semuanya terisi untuk waktu antar? Karena tidak setiap minggu dia order barang, ya. Jadi pengambilan bilangan acak untuk waktu antar ini hanya dilakukan kalau dia melakukan order pada minggu tersebut. Nah, sudah untuk 20 minggu, ya. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya ya di total. Di total bisa di total saja atau bisa di total di rata-rata. Maksudnya karena ini 20 minggu, ini jumlahnya berapa dibagi 20. Atau bisa totalnya saja, ya. Jadi dijumlah saja atau total rata-rata. Kemudian ya sama kayak traffic light waktu itu, dilakukan lagi hal yang sama untuk kombinasi key dan R yang lain. Untuk kombinasi key dan R misalnya 6 dengan 4, terus mungkin 7 dengan 3. Tadi kan key sama R-nya dari berapa sampai berapa yang mau dicobakan. Ya dicobalah semua kombinasi itu.
Nanti kalau semua kombinasi sudah dicoba, yang dipilih adalah yang menghasilkan total ini, kolom terakhir ini, yang menghasilkan total paling kecil, itulah kombinasi yang digunakan. Ya, jadi ini contoh simulasi Monte Carlo. Penekanannya adalah pada pemakaian bilangan acak sesuai dengan distribusi yang diperoleh dari data historis. Oke, ini flowchartnya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.